istri yang tak dianggap. Bab 23. Aluna pulang ke rumah Andreas dalam keadaan yang kacau. Wanita cantik itu sampai di rumahnya saat jam yang terpajang di dinding rumah Andreas menunjuk ke arah pukul 5 pagi. Aluna masuk ke dalam kamarnya. Dia melihat wajah tampan Andreas yang terlihat tenang saat tidur. Hatinya terasa miris, sangat miris. Bagaimana bisa Andreas tidur dalam keadaan tenang? Setelah melakukan hal buruk pada Aluna dalam keadaan sadar, bukan mabuk. Entah mengapa saran dari Kinara terngiang-ngiang di telinganya. Haruskah Aluna mengikuti saran dari Kinara? Jujur saja, saat ini perasaan Aluna kacau balau. Dia terus memikirkan setiap kata yang keluar dari mulut Kinara. Dia merenung, apakah benar semua ini adalah karmanya? Apakah karma itu nyata? Ya, karma itu nyata. Buktinya saat ini Aluna sedang menuai apa yang telah dia perbuat di masa lalu. Dia menindas Kinara, mengambil semua hak Kinara, membenci Kinara. Dan masih banyak lagi kejahatan yang telah dia lakukan bersama dengan mamanya pada Kinara. Apakah yang dirasakan Kinara dulu lebih parah dariku? Tapi kenapa dia terlihat baik-baik saja? Kenapa dia tidak hancur sepertiku? Apa dia menutupi kehancurannya itu dengan bersikap seolah baik-baik saja? Atau dia terlalu kuat untuk bertahan dan menghadapi itu semua? Kenapa rasanya sangat sakit? Aku tidak tahan kalau setiap hari akan seperti ini. Aku tidak sekuat Kinara. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku harus mundur atau maju dan bertahan di rumah ini? Tapi aku tidak bisa meninggalkanmu, An. Aku cinta sama kamu. Aluna menangis dalam diam seraya mengusap rahang tegas Andreas. Bila dulu Kinara bisa langsung pergi meninggalkan Andreas, karena memang tidak ada cinta dan kenangan indah bersama dengan Andreas. Berbeda dengan Aluna yang memiliki berjuta-juta kenangan indah bersama dengan Andreas. Ada cinta yang besar dalam hatinya untuk Andreas. Aluna naik ke atas ranjang. Wanita cantik itu kembali memejamkan matanya dan berharap dalam hati bahwa semua yang dia lewati itu hanya mimpi belaka. Dia tidur memungkungi Andreas. Akan tetapi, pria tampan itu malah memeluknya erat dari belakang. Aluna hanya bisa menahan tangisnya agar tak membuat Andreas terjaga. Wanita cantik itu sudah merasa sangat hancur sekarang. Semoga semua ini hanya mimpi, gumam Aluna pelan. Matahari pagi telah terbit dari ufuk timur. Cahayanya yang terang memasuki celah-celah jendela kamar Andreas, membuat pria tampan itu perlahan membuka matanya. Dia bangkit duduk bersandar di tepi ranjang. Lalu Andreas meregangkan otot-ototnya. Kamu sudah bangun, sayang? Ayo sana mandi, air hangatnya sudah aku siapkan. Aluna keluar dari kamar mandi. Wanita itu terlihat lebih segar dengan rambut basah dan dress seksi seperti biasanya. Akan tetapi, Andreas menajamkan matanya, melihat sudut bibir Aluna yang terluka dan lehernya yang merah keunguan. Menandakan seberapa kasarnya Andreas semalam memperlakukan Aluna. Sontak saja, bayangan dirinya saat menyiksa Aluna terbayang bak film yang diputar lengkap dan jelas di kepalanya. Andreas merasa sangat bersalah ketika bayangan Aluna berteriak kesakitan dan memohon ampun padanya. Namun Andreas bersyukur karena Aluna terlihat santai dan baik-baik saja. Al, semalam itu aku minta maaf karena sudah kasar sama kamu. Ujar Andreas menatap Aluna penuh sesal. Kenapa harus minta maaf? Bukankah itu sudah kewajibanku sebagai seorang istri untuk melayanimu? Bangunlah dan lekas mandi. Aku sudah menyiapkan pakaian kantormu juga. Balas Aluna seraya memaksakan senyumnya. Al, maksudku... Aku tahu. Kamu marah karena aku menamparmu, kan? Kalau begitu kamu juga bisa balas menamparku sekarang. Aluna mendekati Andreas, lalu mencondongkan pipi kanannya ke arah Andreas. Aluna mengepalkan tangannya erat dikala mendengar hinaan yang menyakitkan dari Yana dan para tante Andreas. Wanita cantik itu sudah menenangkan dirinya di taman belakang rumah. Namun semua itu hancur
ketika para tante Andreas berkunjung ke rumah. Bila dulu wanita cantik itu selalu dipuji, maka kini ia dicaci. Dulu Alona dipuji karena dia model terkenal dan merupakan anak Bram. Setelah mereka tahu bahwa Alona bukan anak kandung Bram, dan apa pekerjaan ibu Alona sebelumnya yang ternyata seorang pengasuh, membuat mereka jijik. Bagi keluarga besar Andreas, pendidikan, harta, dan tahta menjadi tolak ukur dalam menghargai seseorang. Bila status sosial yang mereka sandang lebih rendah dari mereka, maka mereka akan menghina dan mencela, seperti Kinara yang dulunya hanya lulusan SMA. Ternyata, sosok angsa yang selama ini kita sanjung dan puji, tak lebih dari sosok itik buruk rupa. Andai saja dulu kita lebih dulu mengetahui jati dirinya, pastilah kita tendang dia dari rumah ini. Mana cocok itik buruk rupa bersanding dengan pangeran tampan yang berasal dari keluarga Pratama seperti Andreas. Tante Amel berkata pedas. Dia adalah salah satu tante Andreas yang paling julid. Wanita tua itu tak bisa diam bila melihat orang-orang seperti Alona berdekatan dengan salah satu keluarganya. Alona berusaha menahan emosinya yang dari tadi ingin meledak-ledak. Wanita itu meneguk jus jeruk yang berada dalam genggamannya hingga tandas. Sekuat mungkin Alona bersikap tenang, karena dia takut bila Andreas murka dan kembali menyiksanya seperti semalam. Yana yang melihat Alona diam saja pun merasa kesal. Wanita tua itu menjompak rambut Alona, membuat wanita muda itu tersentak. Dia tak menyangka Yana akan bertindak sekasar ini. Ah, lepasin mas, sakit! Alona meringis kesakitan. Wanita itu mencekal tangan Yana berusaha melepaskan tangan Yana dari rambutnya. Ternyata masih bisa bicara kamu ya. Dari tadi Tante Amel ngomong, kenapa kamu malah diam saja, ha? Yana merasa geram dengan tingkah Alona yang terus saja mengabaikannya. Sedari tadi di meja makan, Yana berusaha menahan emosinya dikala melihat Alona yang bertingkah acuh tak acuh padanya. Dia hanya ingin bermain lembut dengan pura-pura menjadi mertua yang baik di hadapan Andreas. Setelah keberangkatan Andreas ke kantor, barulah Yana mengusik Alona dengan menyuruh wanita itu membersihkan rumah. Namun Alona tetaplah Alona. Dia tak sudi menuruti perintah Yana. Alhasil Yana menghubungi Tante Amel untuk membantunya mengusik Alona. Mereka ingin memisahkan Alona dengan Andreas. Mereka tak sudi punya besan narapidana seperti Sandra. Mereka juga tak ingin memiliki menantu pengangguran seperti Alona. Terlebih lagi nama Alona terus tercemar karena kejadian Sandra. Alhasil itu juga berimbas pada kehidupan mewah mereka. Yana dan Amel tak bisa berkumpul dengan para teman sosialitanya karena di pojokan, sebab mereka berbesan dengan Sandra. Itulah yang membuat mereka kesal dan berniat untuk membuat Andreas menendang Alona dari kediamannya. Atau Alona sendiri yang angkat kaki dari rumah mereka karena tak tahan di pojokan oleh mereka seperti kejadian Kinara. Lepasin gak, Ma? Teriak Alona kesal menatap tajam Yana dengan ekor matanya karena wanita itu kesusahan menatap Yana. Enggak, sebelum kamu meminta cerai dengan anakku, aku akan membuat hidup kamu seperti neraka di rumah ini. Sentak Yana membuat Alona mengeraskan gerahamnya. Wanita cantik itu tak menyangka Yana akan sejahat ini. Dia mengira Yana hanya akan mengganggunya saja karena kesal dengan status ibunya narapidana. Namun ternyata Yana melakukan semua itu karena ingin dirinya berpisah dengan Andreas. Sampai kapanpun, aku tidak akan meminta cerai dengan Andreas. Aku tidak akan meninggalkannya sebelum dia sendiri yang menyuruhku untuk pergi dari kehidupannya. Sarkas Alona dengan suara yang amat tinggi. Kurang ajar kamu. Amel yang mendengarnya pun geram. Wanita itu melayangkan tamparan keras pada pipi mulus Alona. Wajah Alona terpental ke samping. Telinganya berdenging menandakan seberapa kerasnya tamparan tersebut. Amarah Alona sudah sampai ke ubun-ubun. Dia tak terima diperlakukan seperti ini oleh Amel dan Yana. Dasar wanita tua gila! Alona murka menendang perut Amel membuat wanita tua itu terjungkal ke belakang dengan wajah memerah tak bisa bernapas karena merasa sesak. Tak berhenti di situ, Alona yang sangat marah pun membalas Yana dengan cara menjompak rambut Yana. Karena tenaga Alona masih muda membuat Yana kalah. Tanpa sengaja, Alona membenturkan kening Yana dengan sudut meja yang berada di dekatnya.
membuat wanita tua itu pingsan dengan kening yang mengeluarkan darah. Mama! Teriak Andreas yang tiba-tiba datang membuat Alona membeku. Andreas pulang ke rumahnya untuk mengambil dokumen yang tertinggal. Namun pria tampan itu mendengar suara orang yang berdebat. Andreas yang merasa penasaran pun memilih untuk mencari suara riuh tersebut. Saat tiba di halaman belakang, mata Andreas terbelalak melihat Alona melukai ibunya. Mama! Teriak Andreas membuat Alona membeku. Andreas berlari mendekati ibunya yang pingsan. Wanita cantik itu menutup mulutnya tak percaya dengan apa yang baru saja dia lakukan. Yana ambruk ke tanah dengan kening yang terluka. Meski darahnya tidak terlalu banyak. Kamu benar-benar kelewatan, Al. Bentak Andreas seraya mengangkat tubuh ibunya. Sayang, aku... Kalau sampai terjadi sesuatu pada Mama, kamu akan tahu sendiri akibatnya. Tegas Andreas menatap tajam Alona. Setelah itu Andreas berlari membawa ibunya ke rumah sakit diikuti oleh Amel yang tersenyum sinis menatap Alona. Siap-siap kau ditendang, auto jadi gembel. Amel berlalu mengikuti Andreas. Alona mematung menatap punggung Andreas yang perlahan menjauh. Wanita cantik itu merasa gelisah karena takut Andreas benar-benar akan menendangnya dari rumah tersebut. Tidak, Andreas mencintaiku. Dia tidak mungkin tega melakukannya. Gumam Alona berusaha meyakinkan dirinya. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Alona yang sedang duduk termenung menatap lurus keluar jendela pun terkejut ketika pintu kamar dibuka secara kasar. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Andreas? Pria tampan itu mengayunkan langkahnya mendekati Alona. Sayang, kamu sudah pulang. Bagaimana keadaan Ma? Wajah Alona terpental ke samping. Kepalanya terasa pusing. Telinganya berdengung. Bahkan wanita cantik itu tersungkur ke lantai. Tamparan Andreas sangat keras, bahkan lebih keras dari tamparan Tante Amel. Tidak hanya bibir Alona yang terluka dan berdarah. Hidung Alona juga mengeluarkan cairan kental berwarna merah. Sakit. Bukan hanya fisiknya yang sakit. Akan tetapi hatinya lebih sakit jika pria yang dicintainya melukai dirinya separah ini. Mulai saat ini, kita berdua bukan lagi suami istri. Aku talak kamu, Alona. Sekarang angkat kaki kamu dari rumahku. Bentak Andreas membuat Alona yang masih terduduk di lantai membeku. Wanita cantik itu mendongak menatap wajah marah Andreas dengan mata yang sudah basah akan air mata. Alona menggelengkan kepalanya cepat. Wanita itu tak ingin bercerai. Alona bangkit berdiri dengan susah payah, lalu memeluk erat tubuh Andreas. Enggak, aku nggak mau cerai. Aku cinta sama kamu, dan kamu juga cinta sama aku. Masalah Mama itu salah paham, sayang. Aku bisa jelaskan semuanya. Alona berkata di sela-sela tangisnya. Wanita cantik itu mengeratkan pelukannya, namun Andreas yang merasa muak pun mendorong kasar tubuh Alona hingga terhuyung ke belakang. Kamu bilang hanya salah paham? Mama aku sampai dirawat inap di rumah sakit karena ulah kamu. Dan kamu bilang itu hanya salah paham. Di mana otakmu, ha? Dia itu mama aku. Mertua kamu sendiri yang seharusnya kamu hargai. Bukan malah kamu lukai dan caci maki seperti tadi. Kamu tahu, Al? Aku menyesal karena pernah mencintai kamu. Aku menyesal menikahi kamu. Aku menyesal. Alona tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Wanita cantik itu terenyak mendengar kata-kata menyakitkan yang keluar dari bibir Andreas. Bila malam kemarin fisiknya yang terluka, maka sekarang batinnya lebih terluka. Hanya air mata yang mengalir deras di pipi Alona. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia benar-benar tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Andreas memasukkan pakaian Alona ke dalam koper besar, lalu menyeret paksa Alona keluar dari rumahnya. Alona tak mampu memberontak, karena seluruh tubuhnya bagikan raga tanpa jiwa. Tidak ada harta gonogini, karena kita baru menikah, belum sampai 1 bulan, dan kamu juga tidak mengandung anakku. Mulai sekarang, kamu bukan lagi siapa-siapaku. Tegas Andreas sekali lagi membuat Alona menatap nanar wajah tampan Andreas. Kamu menyesal menikahiku? Tanya Alona pelan, nyaris tanpa suara,
menatap Andreas dengan mata yang berlinang air mata. Ya, aku menyesal menikahimu. Terlebih lagi setelah aku tahu semua kejahatanmu pada Kinara. Aku menyesal karena pernah mencintai wanita jahat sepertimu. Jawab Andreas dengan kata-kata pedasnya membuat Aluna kembali tersakiti. Wanita itu menatap Andreas dengan tatapan penuh luka. Tersirat kesedihan, cinta dan amarah dari sorot mata Aluna. Aluna tertawa hambar. Dia tak menyangka pria yang menjadi sandaran terakhirnya itu tega melukai perasaannya. Mungkin bila orang lain yang menghina dan menyakiti Aluna dengan kata-kata hujatan, Aluna masih bisa bertahan. Namun kali ini Andreas yang mengeluarkan kata-kata pedas itu terasa menyakitkan baginya. Tidak apa-apa. Aku sadar kalau mungkin ini karmaku karena telah berbuat jahat di masa lalu. Tapi aku tidak menyangka di antara semua karma yang menimpa aku, kamulah yang paling menyakitkan, An. Aluna berkata dengan suara bergetar menahan tangis. Dia berusaha tegar. Pada dasarnya, dia adalah wanita jahat yang memiliki mental kuat. Hanya saja wanita itu memiliki temperamen buruk. Suka meluapkan amarahnya, bukan pada tempatnya. Andreas membuang wajahnya ke samping. Tidak ingin menatap wajah Aluna yang sembab dan terluka. Asal kamu tahu, An, aku memang jahat pada Kinara. Tapi aku tidak pernah jahat pada kamu. Aku mencintaimu tulus dari hatiku yang dalam. Bahkan aku rela menunggu kamu bercerai dengan Kinara. Aku tidak meninggalkanmu saat kamu mengkhianatiku dengan meniduri Kinara. Itu semua aku lakukan karena aku benar-benar tulus mencintaimu. Aku memberikan kesempatan kedua agar kamu bisa membuktikan cintamu padaku. Tapi Aluna memejamkan matanya sesaat. Air matanya yang tadi menumpuk di matanya lurus seketika. Hatinya terasa sesak di saat cintanya yang tulus tidak mendapatkan balasan tulus dari Andreas. Aluna kembali membuka matanya, lalu menatap Andreas dengan tatapan penuh luka. Tapi kamu tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Kamu malah menyakitiku secara fisik dan batin. Dan sekarang aku sadar bahwa cintamu padaku tidak sebesar cintaku padamu, An. Seharusnya kamu mendengarkan penjelasanku terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan yang mendapatkan penyesalan di kemudian hari. Sama seperti aku yang dulu mau mendengar penjelasanmu setelah aku memergokimu meniduri Kinara. Kamu telah mengusirku dari kehidupanmu, An. Terima kasih untuk semuanya. Aluna tersenyum pahit dengan butiran kristal yang tak henti membasahi pipinya. Aluna berbalik mengayunkan langkahnya seraya mendorong kopernya. Tak sekalipun Aluna berbalik karena hati wanita cantik itu benar-benar terluka. Andreas menatap punggung Aluna yang perlahan menjauh. Wanita cantik itu masuk ke dalam mobil yang dibeli dengan uangnya sendiri. Aluna menancap gas mobilnya, meninggalkan pelataran rumah mewah Andreas. Jangan menangis, Aluna. Kamu harus kuat, karena kamu sekarang sendirian. Jangan nangis, jangan nangis. Aluna berusaha menyemangati dirinya. Namun Aluna tak mampu membohongi dirinya. Wanita cantik itu menemukan mobilnya di pinggir jalan. Aku gak kuat. Aku gak kuat, Ma. Sakit. Sakit, Ma. Aluna menangis terseduh-seduh di dalam mobilnya. Wanita cantik itu memukul dadanya yang terasa sesak. Hal yang paling menyakitkan dalam hidup adalah berharap pada manusia. Aluna berharap banyak pada Andreas. Dia berharap pria itu bisa terus mendampingi hidupnya dalam keadaan susah maupun senang. Namun Andreas jahat. Dia berdusta.
Pria itu tak memberikan waktu untuk Aluna menjelaskan semuanya. Dia tak memberi kesempatan untuk Aluna membela dirinya sendiri. Berbeda dengan Aluna yang selalu memberikan kesempatan untuk Andreas. Bahkan di saat Andreas menodai Kinara, Aluna masih saja memberikan pria itu kepercayaan dan cinta yang besar. Aluna terkejut dikala kaca jendela mobilnya diketuk orang. Wanita cantik itu pun menurunkan kaca jendelanya. Apa Anda baik-baik saja, Nona? Tanya seorang pria pada Aluna. Baik, jawab Aluna dengan suara parau menatap wajah tampan pria itu. Luna? Kamu Luna kan? Tanya pria itu tersenyum cerah membuat Aluna bingung. Kamu siapa?